Kami dari kelompok A2, perkenalkan nama saya Marlina Oktiana dengan NIM 220111010. Perkenalkan, nama saya Aji Nur Amalia dengan NIM 220111009. Perkenalkan, nama saya Ramandi Pajara dengan NIM 220111006. Perkenalkan, nama saya Amanda Oktaviani Setiawan dengan NIM 220111011. Perkenalkan, nama saya Rizka Andi Putramdani dengan NIM 220111007. Di sini kami sedang praktikum farmakognosi yang akan membuat simplisia dari daun kayu putih. Simplisia ialah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun, dan kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia dapat berupa simplisia nabati, hewani, dan mineral. Dalam percobaan kali ini, kami memilih untuk membuat simplisia kayu putih, sehingga simplisia yang kami buat termasuk dalam simplisia nabati. Kayu putih adalah jenis tanaman dengan habitus pohon yang mencapai tinggi 10 meter, berbatang berkayu, kulit batang yang mudah mengelupas, serta berwarna abu-abu sampai putih seperti kertas, dengan pucuk pohon berwarna agak keperakan. Sementara itu daun kayu putih berwarna hijau, tidak mengkilap, tapi daun rata, serta daunnya itu berbulu. Tanaman dengan nama latin Melaleuca ini berkhasiat untuk mengobati pilek, karena mengandung senyawa eukaliptol yang disebut dapat mengurangi hidung tersumbat, frekuensi batuk dan sakit kepala yang berhubungan dengan pilek. Selain itu, sebagai pengusir nyamuk dan serangga, serta banyak digunakan sebagai aromaterapi untuk relaksasi. Proses pembuatan simplisia harus dilakukan sesuai urutan agar didapatkan hasil yang maksimal. Adapun proses pembuatan simplisia ini adalah pengumpulan bahan baku yang dilakukan dengan memanen. Pemanenan daun kayu putih dilakukan saat siang hari sebab di saat inilah daun memiliki zat aktif terbanyak. Hal ini dikarenakan pada siang hari adalah saat di mana daun mengalami proses fotosintesis. Sertasi basah dilakukan dengan memisahkan daun dari zat-zat pengotor serta bagian yang tidak diperlukan. Daun ini disertasi basah dengan cara memisahkannya atau memetiknya dari batang. Setelah sortasi basah, lalu lanjut ke penimbangan awal. Kemudian, dilakukan pencucian dengan air mengalir untuk membersihkan daun putih dari zat pengotor yang tidak bisa dipisahkan saat sertasi basah, seperti sarang laba-laba dan debu-debu. Daun kayu putih tidak perlu dilakukan perubahan bentuk berupa perajangan, sebab daun kayu putih mengandung minyak atsiri yang akan menguap ketika dirajang. Pengeringan daun kayu putih dilakukan dengan dipanaskan secara alamiah atau dengan bantuan sinar matahari selama 7 hari. Daun tersebut dibolak-balikan secara berkala agar pengeringan berlangsung secara menyeluruh. Pembalikan pengeringan daun kayu putih di hari pertama. Pembalikan pengeringan daun kayu putih di hari kedua. Pembalikan pengeringan daun kayu putih di hari terakhir, yaitu hari ketiga. Selanjutnya, sortasi kembali dilakukan dengan memisahkan daun kayu putih yang telah kering dari bahan pengotor yang mungkin ada di saat proses pengeringan. Proses ini disebut sortasi kering. Lalu selanjutnya, penimbangan setelah pengeringan. Setelah melakukan sortasi kering, dilanjutkan dengan melakukan penghalusan daun kayu putih menggunakan blender. Setelah mendapatkan simplisia yang telah halus, dilakukan proses pengayakan menggunakan ayakan nomor 40 mesh. Langkah terakhir dalam pembuatan simplisia adalah pengepakan dan penyimpanan. Simplisia daun kayu putih dikemas dalam wadah tertutup yang mampu melindungi simplisia dari pengaruh cahaya berlebihan, oksigen, serta uap air yang dapat merusak kualitas simplisia. Simplisia tersebut disimpan dalam suhu ruang dan jangan terkena sinar matahari langsung agar tidak terjadi kerusakan bahan. Dari percobaan kali ini, diperoleh simplisia kering sejumlah 400 gram dari yang semula sebesar 1 kg. Terjadi penyusutan bahan diakibatkan proses pengeringan. Kemudian, dilakukan penghalusan simplisia sehingga bobot akhir dari simplisia daun kayu putih adalah 229,83 gram.